Ladang berwarna keemasan. Musim dingin telah berakhir dan panasnya musim panas telah berlalu seperti ladang yang siap dipanen untuk pertama kalinya. Hidangan Korea adalah makanan yang merupakan produk kebaikan alam dan kearifan manusia. Hari musim gugur yang indah. Di sini suara yang pelan bisa memecah kesunyian alam. Ini sebuah dapur. Suara dari dapur membuat kami bahagia. Makanan yang akan segera dihidangkan di meja sedang disiapkan satu demi satu. Yang terakhir adalah nasi panas yang baru masak. Bagi orang Korea tak diragukan lagi bahwa hidangan Korea berpusat pada nasi. Karakteristik utama hidangan Korea adalah hidangan utama dan lauknya yang sangat berbeda, dan bahwa ada banyak lauk. Mungkin hidangan Korea seperti keluarga, nasi dan sup adalah orang tua, dan lauk adalah anak-anaknya. Dalam hidangan Korea, semua bagian sama pentingnya dan harus menyatu dalam harmoni. 원래 전통적으로는 한상 차림이라고 해서 공간 전개형이라고 볼 수가 있어요. 그래서 밥을 주식으로 하고 국이나 찌개 또 반찬을 부식으로 하기 때문에 순서대로 하나씩 서양식처럼 먹는 것이 아니고 동시에 자기가 먹을 것을 선택을 해서 디자인을 해서 먹는다라고 하는 게 한식의 특징이라고 할 수가 있어요. Karakteristik lain dari hidangan tradisional Korea adalah meja yang disiapkan untuk satu orang. Mari kita lihat lukisan dari dinasti Joseon sekitar pertengahan abad ke-18. Di zaman modern, biasanya beberapa orang duduk dan makan bersama. Lukisan ini menggambarkan resepsi yang diadakan di udara terbuka, tapi setiap orang memiliki meja sendiri di depan mereka. Secara tradisional, etika makan Korea berdasarkan prinsip meja untuk satu orang. Pada meja yang disiapkan untuk 2 orang, rebusan dan lauknya disiapkan untuk berdua, tapi ini pun ciri khas Korea yang jarang terlihat dalam budaya lain. Dalam budaya Korea, berbagi makanan berarti berbagi cinta. Saat orang Korea makan, kami menggunakan sendok dan sumpit. Namun dibandingkan Cina dan Jepang yang secara budaya serupa, orang Korea lebih sering menggunakan sendok. Tradisi menggunakan sendok ini dikarenakan banyak hidangan Korea berupa sup dan rebusan. 생각하기에는 이제 밥을 가장 쉽게 먹기 위한 그런 형태가 아니었나. 그러니까 밥을 먹을 때 국물이 있으면은 훨씬 더 밥을 잘 먹을 수가 있었던 거죠. 그리고 또 이제 양도 늘리는 그런 효과가 있었기 때문에 특히 그 국물, 이제 국음식을 발전시켜 왔고 국물 중에서도 이제 국물의 양은 적고 그 다음에 이제 건더기가 많은 음식을 이제 찌개로 발전시켜 온 거죠. Hidangan Korea menampilkan makanan terfermentasi yang telah menarik perhatian dunia. Mungkin makanan fermentasi Korea dikembangkan karena ini merupakan proses pengawetan alami. Ini sangat penting karena Korea memiliki 4 musim berbeda dan suhunya sangat jauh berbeda antara musim panas dan musim gugur. Dengan demikian, fermentasi secara alami mengawetkan makanan Korea selama cuaca buruk dan mereka juga mudah untuk disimpan. Kacang seperti kedelai adalah makanan pokok orang Korea, khususnya tauco, kecap, dan pasta cabai. Pasta dan saus Korea sangatlah penting. Ada pepatah Korea yang mengatakan yang membuktikan pentingnya mereka, cita rasa makanan diciptakan oleh cita rasa saus atau pastanya. 그냥 옛날 어려서부터 내려오는 시간장으로 다 장을 담는다는 것과 또 이제 조건이 좋잖아요. 환경 자체가 좋잖아요. 저희 집은
그래서 이렇게 햇빛에서 자기네들이 발효를 해주는 거죠. 그러니까 저는 장은 뭐 제가 만드는 게 아니라 자연이 주는 음식이라고 생각합니다. Untuk membuat kecap tradisional, dibutuhkan 3 faktor penting, bahan yang baik, kondisi lingkungan yang sesuai, dan waktu. Lebih jauh lagi, untuk membuat kecap yang lezat, Anda perlu mencurahkan seluruh waktu Anda. Pertama, kacang yang telah dipanen di musim gugur harus direbus sampai mengkilap. Kacang rebus itu diletakkan dalam kantung besar dan dihancurkan untuk membuat cetakan adonan yang disebut meju. Meju dibuat dengan menekan pasta tersebut di antara kedua tangan Anda atau menempatkannya di mesin pencetak untuk membentuk persegi. Bagian tengahnya harus agak datar dan tipis untuk meningkatkan fermentasi. Meju diikat dengan tali jerami dan digantung sampai kering. Tergantung cuaca, ini dibutuhkan 2-3 minggu. Lalu dengan memperhatikan suhu dan kelembapan, meju dibiarkan terfermentasi sampai musim semi. Saat membuat kecap, meju diletakkan di dalam guci yang diisi air garam. Masukkan 2 hal penting berikutnya, bambu, yang bertindak sebagai pengawet dan arang sebagai pemurni. Lalu didiamkan selama 2 bulan. Ketekunan seperti inilah yang dibutuhkan untuk membuat saus yang penting bagi makanan Korea. 그들이 금줄은 이 벌레들의 동면을 하라고 쳐주는 겁니다. 왜냐하면 벌레들이 된장 속으로 들어가지 말라고. 그래 버섯은 어떻게 흰 색깔이잖아요. 우리 속설로 따지면 귀신이 싫어해요. 과학적으로 풀어볼 때는 이제 벌레가 버섯에 들어가서 동면을 하라고 버섯을 이렇게 달아줍니다. 다음에 장을 뜰 때는 요걸 걷어서 그대로 태워서 없애버립니다. 그럼 벌레도 같이 죽겠죠. Guci tembikar digunakan untuk menyimpan saus. Guci-guci ini bisa bernapas, demikian istilahnya, karena ada sirkulasi udara. Karena gucinya bisa menyerap air atau gas, zat-zat berbahaya terlepas dan pasta atau makanan di dalam terfermentasi tanpa rusak. Sekali lagi, berkat kualitas tembikar ini, proses penuaan alami membuat makanan Korea bergizi dan lezat. Semua jenis jamur baik untuk manusia. Saus-saus ini membuat kita mudah mencerna nutrisi penting yang kurang dalam pola makanan vegetarian. Karena itu, kesehatan orang Korea sangat terjaga. Makanan Korea yang paling terkenal adalah kimchi. Kimchi berasal dari Korea, jadi tak mengejutkan jika ada lebih dari 300 macam kimchi. Maka kimchi bukan hanya inti makanan Korea, tapi juga simbol yang mewakili budaya dan negara Korea. Rasa yang segar dan elemen yang bergizi membuat kimchi panutan makanan sehat yang telah diakui oleh media asing. Di lokasi Festival Budaya Kimchi, orang-orang mencicipi beragam jenis kimchi. Orang Korea sangat menyukai kimchi. Walaupun secara teknis ini adalah lauk, Anda pasti selalu menemukan kimchi di atas meja. 자, 요수 갓김치 한번 잡숴봐요. 예, 손으로 찢어 먹는 갓김치. 매콤하고 매운맛이 나고요. 자, 이렇게 가시 좋습니다. 이렇게요. 예. 자, 이리 오세요. 아세요? 아버님, 맛이나 한번 우리 마셔봐. 언니인가요? 언니 이게 도전. 요수 가시인데요. Cita rasa kimchi menyengat. 예. 자, 잡숴보세요. 깜짝 놀랐어. Cita rasa kimchi bergantung pada berapa lama kimchi tersebut telah difermentasikan. Ada cita rasa kimchi segar bernama gochori. Lalu ada kimchi yang telah difermentasikan dengan baik, diikuti rasa asam dari kimchi yang terfermentasi sangat lama.
Budaya kimchi berupa sayuran fermentasi membuat orang-orang Korea bisa makan sayuran segar di tengah musim dingin. Kimchi mengandung kearifan leluhur kami. Sebuah jenis kimchi yang penting adalah kimchi yang terbuat dari kol napa. Kol napa yang telah dicuci dibagi dua lalu diasinkan. Metode pengasinan ini sedikit berbeda di setiap wilayah Korea, tapi yang digunakan adalah garam yang belum dihaluskan. 간수가 2년에서 3년 정도 간수가 쭉 빠져서 깨끗이 해놓은 이 소금은 배추를 절였을 때 김치가 맛있어요. 쓰지 않고 짜는 것도 그렇게 덜 짜면서 맛있어요. Kimchi kol napa bisa dibuat dari bermacam bahan, termasuk bawang putih, jahe, bubuk cabai, garam, dan produk kacang-kacangan, serta saripati ikan yang kaya akan asam amino. Harus dipastikan bahwa semua bahan-bahan ini dicuci, diasinkan, dicampur, dan diiris sesuai kegunaan mereka. Kimchi bukanlah sekedar sayuran yang diasinkan yang ditemukan dalam kebudayaan Asia, seperti Cina dan Jepang, tapi makanan fermentasi yang unik. Bahan yang terbuat dari hewan seperti saripati ikan digunakan untuk memperkaya rasa dan fermentasi lebih jauh. Bubuk cabai digunakan untuk mencegah saripati ikan basi, dan walaupun garam yang digunakan tidak banyak, ini bisa disimpan untuk waktu yang lama. 종합영양제라 그래요, 저는. 종합영양제라 그래. 김치가 다 들어있잖아요. 여러 가지가 다. 정말 우리 김치같이 좋은 게 없잖아요. 알고 보면은. Orang Korea berkata, jika Anda membuatnya cukup banyak, kimchi juga membuat Anda merasa kenyang. Kimchi yang sudah jadi sering dinikmati bersama tetangga-tetangga Anda. Budaya berbagi makanan yang dimiliki Korea sebagai cara untuk berbagi cinta digambarkan dalam adegan ini. 김치 담을 때는 숟가락이 필요 없어. 이러고 딱 먹어야지 맛있어, 이거. 김치를 담그고 나서는 항상 이렇게 독립분들이 모여서 이렇게 맛있게 앉은 자리에서 이렇게 같이 나눠 먹고 그래요. Kimchi yang terfermentasi kaya akan vitamin, mineral, serat, dan asam laktat. Kimchi telah mulai diakui sebagai salah satu makanan tersehat dunia yang mempertahankan cita rasa tradisional dan nutrisi di dalamnya. Terlebih lagi, berbagai usaha terus dilakukan untuk memadukan sains modern dan kearifan dari masa lalu. Dengan demikian, kontrol kualitas kimchi telah terintegrasi dalam prosesnya dan memanfaatkan teknologi kesehatan modern. Walaupun proses pembuatan kimchi telah dimodernkan, orang-orang Korea belum melupakan semua kearifan dari leluhur mereka yang telah menurunkan proses fermentasi. 저희 보물창고입니다. 잠깐 들어가시겠어요? Kimchi disimpan dalam guci tanah liat tradisional yang merupakan tempat khusus fermentasi. Orang-orang Korea terus menggunakan proses fermentasi tradisional yang membersihkan semua yang kotor lewat pori-pori dalam guci itu, sehingga kimchi menjadi awet dan segar untuk waktu lama. 저희는 조선 후기 김치, 양반내 김치를 기본으로 하고 있기 때문에 저희는 액젓이랑 소금으로 간을 해서 외국인들이나 내국인들 분들이나 누구나 처음부터 김치를 접하는 분들도 부담 없이 드실 수 있는 그런 특징을 좀 가지고 있습니다. Kimchi disajikan dalam porselen putih. Kini ada banyak jenis kimchi.
Kebanyakan wilayah Korea berupa pegunungan, sekitar 70% negara ini. Ada gunung tua yang rendah dan gunung baru yang tinggi. Hidangan lokal bernama bibimbap adalah produk dari lingkungan alam yang bergunung-gunung, tempat sayuran pegunungan yang tersedia, dipadukan dengan makanan khas setiap wilayah dan budaya makanan. Maka, bahan bibimbap tergantung pada wilayah dan musimnya. Namun, ini adalah hidangan yang menarik secara visual, karena harmoni antara 5 warna ditemukan dalam bahannya. 한국 음식은 채를 곱게 썰어야 돼요. 왜냐하면 굵은 채가 채의 음식들이 굉장히 많기 때문에 굵은 채가 많을 경우에는 음식이 넘어갈 때 목에서 부담감을 느끼거든요. 그래서 칼과 손의 감각을 미리 다 익혀서 안 보고도 이것은 두께가 몇 밀리겠다, 어느 정도겠다라는 것을 바로 느낄 수가 있어요. 그래서 Sayuran warna-warni dipotong dalam ketebalan, panjang, dan bentuk yang sama, dan daging sapinya diasinkan dan digoreng. Sayuran dan daging sapi yang telah disiapkan diletakkan di atas nasi yang ditanak dan diberi hiasan. Elemen terakhir adalah minyak wijen yang memberi cita rasa yang kaya. Secara nutrisi, ini adalah kombinasi sempurna antara bahan dan kelezatan. Sebagian dari daya tarik bibimbap adalah cita rasanya. Setiap bahannya memiliki cita rasa sendiri, sementara memadukannya menciptakan cita rasa baru. Bibimbap memiliki kekuatan dan ciri khas makanan Korea dalam satu hidangan, dan makanan ini mulai diterima di luar negeri. 또 이제 비빔밥은 이제 동물성 재료, 식물성 재료, 그리고 굉장히 많은 다양한 재료들이 함께 들어가서 서로 어우러져서 만들어내기 때문에 굉장히 우리 민족의 그런 함께 어울리는 특성도 잘 나타내주면서 영양적으로도 궁합이 좋은, 그러니까 이제 대표 음식이라고 할 만한데, 그게 이제 외국인들이 보기에도 굉장히 자기 나라 음식에는 없는 그런 독특한 음식이었던 게 먹힌 거죠. Jeonju adalah tempat festival bibimbap dilangsungkan. Ini dikenal sebagai kota cita rasa. Saat seseorang memikirkan bibimbap, banyak orang memikirkan bibimbap Jeonju. Ini menunjukkan betapa bibimbap sangat disukai di kota ini. Festival bertempat di pusat kota. Orang-orang dari seluruh negeri hadir untuk berpartisipasi dalam acara yang memperlihatkan berbagai macam bibimbap, dari perpaduan sampai membuat sendiri. 오늘은 각 동마다 비빔밥에 그것이 일종의 퓨전화일 수도 있고 아니면 우리 집에서 먹는 비빔밥일 수도 있고 그런 것들을 가지고 나와서 또 비빔밥의 다양한 어떤 맛, 또 멋 이런 거 보여주는 프로그램입니다. Bibimbap dalam berbagai gaya dan warna. Bibimbap yang memperlihatkan karakteristik berbagai wilayah sangat menarik, dan ini disebut nasi bunga karena ini menggunakan bunga yang warna-warni. 데코레이션은 튀어 보이려고요, 남들보다. 아마 꼽은 데는 저희밖에 없을걸요. 가을이 많이 국화. 가을의 향기를 담기 위해서 그런 거죠. 한바탕 전주. Puncak festival adalah ketika bibimbap yang telah disiapkan oleh para peserta dicampur dan dibagi dengan yang lain. Penyajian bibimbap yang penuh warna mungkin hilang, tapi sebagai gantinya ada cita rasa baru yang tercipta setelah semua bahan dicampurkan menjadi satu. Mungkin cara terbaik untuk makan bibimbap adalah memastikan hidangan ini tercampur dengan baik sebelum dimakan. 맛있어요. 여러 가지가 들어가서 맛있는 것 같아요. 상큼하니. Bibimbap juga mewakili estetika masakan Korea. Hidangan ini juga mempertahankan individualismenya saat dicampur.
Makanan Korea berbahan dasar sayuran, tapi orang Korea juga menikmati makanan dari daging sapi. Salah satu hidangan utamanya adalah bulgogi. Bulgogi berarti daging yang dipanggang di atas api. Irisan tipis daging sapi diasinkan dalam kecap, lalu dipanggang di atas api sampai setengah matang atau matang, tergantung selera. Sejak dulu hidangan ini sangat disukai. Lukisan dari masa dinasti Joseon menggambarkan daging sapi dipanggang di malam musim dingin yang bersalju. Kita bisa melihat bahwa di masa lalu orang Korea menikmati daging sapi dengan berbagai cara. 개성 사람들이 어떻게 먹었느냐? 고기를 물론 구워 먹긴 했지만은 눈 오는 밤에 그 고기를 구워가지고 눈에다가 녹여서 그 녹인 거는 왜냐하면 기름기를 빼준 거예요. 그래서 그 고기가 내려오면서 양념구이로 해서 너비아니 구이가 됐고 Nobiani adalah salah satu hidangan daging sapi panggang yang utama di Korea. 와, 맛있겠다. Nobiani mengacu pada daging sapi yang dipotong menjadi irisan tipis. Kecap, bawang bakung, dan wijen ditambahkan pada daging sapi yang diiris tipis, dicampur lalu dipanggang. Inilah bulgogi secara keseluruhan. Sejak zaman dahulu, orang Korea memanggang daging sapi yang diasinkan dalam saus, tapi istilah bulgogi muncul belakangan. Namun, bulgogi atau barbeque Korea juga populer di luar negeri. Tak berlebihan, rasa manisnya yang unik adalah daya tariknya bagi orang-orang asing. 한식이 얼마나 멋진지, 한식을 담아내는 도자기가 얼마나 다양한지, 그 다음에 한국 식사 예절이 원래 어른을 공경해서 누가 먼저 숟가락을 들고 이런 어떤 우아한 테이블 매너 같은 것도 다뤄주면 한식의 매력도가 굉장히 상승할 거라고 생각이 돼요. Hidangan Korea merupakan kearifan orang-orangnya dalam harmonisasi dengan alam.